Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata lain yang paling indah selain kata puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberi kita beberapa nikmat, yang salah satunya nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam marilah kita saji sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang benderang. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Marinil dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PAI di Stein Tengku di Rundeng, Melaboh. Kali ini saya mendapatkan tugas presentasi Mazahibul Islamiyah dengan judul Aliran Filsafat Islam, Arab dan Non-Arab. Baik, saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat Islam, Arab, dan non-Arab. Yang pertama sekali itu ada tentang filsafat Islam. Filsafat Islam ini dimaksudkan adalah filsafat dalam perspektif pemikiran orang Islam. Jadi selanjutnya itu ada tentang aliran filsafat Islam. Yang pertama sekali itu ada peripatetik. Peripatetik ini adalah kata yang memiliki derivasi yang berasal dari bahasa Yunani. Peripatein yang berarti berkeliling atau berjalan-jalan berkeliling. Istilah ini pertama kali muncul dalam tradisi filsafat ketika meninggalnya salah satu tokoh besar filsafat Yunani kuno, yaitu Aristoteles. Di mana setelah itu bermunculan tokoh-tokoh lain yang tak lain muridnya sendiri untuk meneruskan ajaran-ajarannya. Kemudian kelompok itu dikenal dengan nama kelompok peripatetik karena merujuk pada suatu tempat Peripatos di kota Athena. Tempat di mana seorang Aristoteles biasanya mengajarkan pemikiran filsafatnya sambil berjalan-jalan menemui orang. Aliran peripatetik ini tidak hanya berkembang di dalam lingkup para filsuf Yunani atau Barat saja, namun tumbuh pula dalam tradisi filsafat Islam, di mana filsafat Islam peripatetik disebut dengan istilah masyaiyah yang memiliki arti melangkah kaki dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan cepat atau lambat. Dan dari kata itulah kemudian tersusun kata al-musyaun yang berarti pengikut Aristoteles. Adapun filsuf-filsuf hebat Islam yang dikenal sebagai kelompok al-musyaun diantaranya yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, An-Nasir, Al-Kindi, Tusi, Ibnu Rusyid, dan Ibnu Sina. Peripatetik adalah sebuah mazhab filsafat di Yunani kuno. Ajaran-ajarannya berasal dari pendirinya Aristoteles, dan kata peripatetik sendiri adalah sebuah sebutan yang ditujukan kepada pengikutnya. Atas dasar itu, filsafat peripatetik merupakan aliran yang sangat menarik untuk diketahui oleh sebagian besar orang yang memiliki ketertarikan untuk mendalami tradisi filsafat Aristotelianisme. Ketika aliran peripatetik yang semangat mempertahankan corak berpikir Aristoteles itu masuk ke dalam dunia Islam pada abad pertengahan dan bertemu dengan ortodoksi batang tubuh ajaran Islam, maka muncullah gesekan-gesekan yang kemudian memaksa untuk dicarikan perpaduan antara ajaran agama dan logika secara luas. Selebihnya, perkembangan peripatetik secara sederhana dapat dikatakan relatif sejajar dengan perkembangan akademia, di mana pada awalnya peripatetik hanya meneruskan prinsip-prinsip filsafat dari Aristoteles, sebagaimana pula akademinya meneruskan karya-karya dan warisan Plato, terutama ajaran tentang ide-ide dan matematika.
Demikian juga murid-murid Aristoteles yang terus meneruskan usaha gurunya, khususnya melakukan penyelidikan ilmiah yang sangat empiristik dan logis. Di sisi lain, perbedaan antara perkembangan peripatetik dan akademia berada pada masa kejayaan dalam mempengaruhi zaman setelah di masa kuno. Plato lewat akademia masih dikenal di masa Yunani dan kuno Romawi, sedangkan pengaruh filsafat Aristoteles, peripatetik sempat mengalami masa jeda yang begitu lama. Baru pada abad pertengahan pengaruh filsafat Aristoteles muncul kembali dan kuat melalui pemikiran filsafat Islam yang dilakukan oleh filsuf Islam, dan pengaruh tradisi filsafat Aristoteles berkembang pada masa Renaissance dan modern Barat. Adapun ciri-ciri khas dari aliran peripatetik yang dipandang dari sudut metodologis dan epistemologinya terkenal dengan beberapa hal, yaitu: pertama, model ekspresi atau penjelasan dari para filsuf peripatetik bersifat saling diskursif atau lebih menggunakan logika formal yang didasarkan pada penalaran akal. Kedua, dengan sifat yang diskursif, maka filsafat yang dikembangkan oleh kelompok peripatetik bersifat tak langsung. Kenapa dipahami sebagai demikian? Karena untuk menangkap objek pengamatan mereka menggunakan simbol-simbol baik berupa kata-kata atau konsep maupun representasi. Ketiga, penekanan atas dasar rasio membuat kurangnya prioritas terhadap pengenalan intuitif yang sangat diperlukan oleh para filsuf aliran lain. Dan terakhir, ciri khas dari aliran peripatetik yang berkaitan dengan aspek ontologis, di mana aliran peripatetik memandang dalam ajaran mereka yang biasanya disebut hilomorfisme, yaitu ajaran yang mengatakan bahwa apapun yang ada di dunia terdiri atas dua unsur utamanya, yakni unsur materi dan bentuk. Setelah itu ada iluminasi isroqi. Aliran ini didirikan oleh Suhrawardi al-Maktu. Adapun metodologi yang digunakan adalah ia mencoba memberikan tempat yang penting bagi metode intuitif atau irfani. Berkaitan dengan pengalaman mistis, maka iluminasi menggunakan konsep ilmu huduri, karena dalam pengertian mistis seperti itu objek penelitian telah hadir pada diri seseorang, sehingga modus pengenalan seperti ini sering disebut ilmu huduri. Memiliki konsep metafisika cahaya, Tuhan adalah cahaya di atas cahaya, Nur al-War, yang merupakan sumber dari segala cahaya. Benda-benda tidak memiliki definisi kategoris sebagaimana dipercayai kelompok peripatetik. Yang membedakan hanyalah intensitas cahaya yang dimilikinya. Semakin banyak cahaya, semakin tinggi derajatnya. Contohnya, hewan dan manusia tidak bisa dibedakan secara kategoris melalui esensinya, tetapi disebabkan kenyataan bahwa manusia memiliki cahaya lebih dibanding hewan. Jadi bentuk-bentuk benda lebih bersifat relatif, lebih atau kurang. Bagi Suhrawardi, esensilah yang real, bukan eksistensi. Teori emanasi iluminasionis lebih ekstensi dibanding kaum peripatetik, baik dari segi istilah, struktur, maupun jumlah akal, maupun malaikat-malaikat yang muncul dalam bagian teori emanasi. Terakhir itu ada hikmah muta'aliyah. Muta'aliyah diwakili oleh Mulla Sadra, yang mana ia berhasil menistesiskan ketiga aliran filsafat, yakni peripatetik, iluminasi, dan irfani. Baik, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat Islam artinya berpikir dengan bebas dan radikal, namun tetap berada pada makna yang mempunyai sifat
corak, serta karakter yang menyelamatkan dan memberi kedamaian hati. Baik, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.